seorang oknum polisi berinisial Aibda ZF diduga menelantarkan istri dan ketiga anaknya. Didampingi kuasa hukumnya, wanita berinisial SH bersama ketiga anaknya mendatangi Propam Polda Sulawesi Selatan untuk melaporkan suaminya yang merupakan oknum anggota polisi atas dugaan penelantaran. Aibda ZF diketahui bertugas sebagai salah satu anggota personil narkoba di Polda Sumsel. Akibat tidak mendapatkan nafkah dari Aibda ZF, korban dan ketiga anaknya mengalami kendala ekonomi. Bahkan masa depan ketiga anaknya terancam tidak berjalan baik karena nyaris putus sekolah. Selain melapor ke Propam Polda Sumsel untuk kasus pelanggaran kode etik institusi Polri, korban bersama kuasa hukumnya juga telah melaporkan kejadian itu ke pihak SPKT Polda Sumsel terkait tindakan pidana dugaan penelantaran yang termasuk dalam pasal KDRT. Kuasa hukum korban berharap agar Polda Sumsel untuk menindaklanjuti kasus pelaporan tersebut. Diketahui korban dan anaknya sejak 4 tahun terakhir tidak dinafkahi secara lahir dan batin. Ya, jadi klien saya ini selama beberapa tahun itu diduga ditelantarkan oleh suaminya, yang mana anggota Polri aktif yang bertugas di Polda Sumsel. Nah, di dalam beberapa tahun belakangan ini suaminya itu agak berubah sedikit temperamen, sehingga dia tidak bisa menahan dan melaporkan suaminya itu kepada pihak Propam Polda Sumsel. Nah, mungkin di dalam pelaporan yang disampaikan oleh klien saya itu bahwa selain dengan tidak menafkahi lahir batin, juga kemudian terancam anak-anaknya itu putus sekolah, ketiga orang anaknya itu, yang dimana mulai dari biaya akomodasi anak-anaknya, kemudian operasional, kemudian biaya kebutuhan hidup anak-anaknya itu terputus gitu. Sehingga kami anggap bahwa suaminya ini tidak memiliki rasa kemanusiaan atau manusiawi. Nah, sehingga saya meminta agar Polri, di dalam hal ini Polda Sumsel, menindaklanjuti oknum seperti ini, lebih kepada penyadaran bahwa pentingnya bertanggung jawab di dalam urusan rumah tangga, sehingga tidak berdampak kepada anak dan istrinya. Gitu. Pak Sajo sudah melaporkan terkait tindak pidana penelantaran, kemudian dalam persoalan profesi. Ada kekerasan dalam rumah tangga? Tidak ada. Tapi masalahnya apa sebelumnya, Pak? Seperti apa yang klien tahu? Klien saya ini tidak mengetahui apa yang menjadi problem. Hanya saja begitu suaminya ini selalu beralasan apa dan sebagainya, ada indikasi bahwa dia sudah memiliki istri simpanan di luar. Tapi sebelumnya pernah mengajukan cerai atau bagaimana? Belum. Ini sudah berapa tahun? Ini ada 4 tahun kurang lebih. Sudah berapa lama menikahnya, Pak? Sampai dari 2009 sampai sekarang. Kalau suaminya di Polda tugas di mana? Di bagian narkoba. Oh, bagian narkoba. Polda Sumsel. Pak, ini usia anaknya rata-rata usia berapa sih? Ada yang 14 tahun, 12 tahun, ada yang 9 tahun. Berarti 3 orang anaknya. 3 orang anak. Tadi dilaporkan ada pelanggaran kode etik kah? Soal Iya, kami melaporkan terkait pelanggaran kode etik. Berarti selain di SPKT, untuk pidana umumnya ada juga? Ada, sudah kami laporkan beberapa malam yang lalu. Pak, kalau bentuk pidana umumnya itu seperti apa, Pak? Kalau pidana umumnya itu terkait dengan penelantaran. Oh, kalau oknum ini inisialnya siapa, Pak? Ya? Inisialnya oknum. Inisial sekarang pangkatnya Aibda ZF. Kalau istrinya? Kalau istrinya SH. Bukti-bukti apa diserahkan tadi waktu melapor? Yang saya serahkan itu terkait dengan identitas, buku nikah, kemudian buku bayangkari. Nah, kemudian kronologi singkat terkait dengan pengakuan klien saya. Tapi diterima tadi laporan? Sudah diterima. Sudah ada dugaan menjual dan sejarah. Kalau menurut klien
agak sedikit mencurigai, termasuk ada penggunaan barang terlarang. Nah, itu. Tahun ini awalnya tidak merokok jadi merokok, yang awalnya tidak temperamen menjadi temperamen. Ya, itu kan di Krimum kan jadi ditangani juga. Itu tentang KDRT penelantaran. Kemudian terkait dengan etiknya, ini tentu akan ditangani oleh Propam. Nanti perkembangannya nanti akan saya sampaikan. Karena ini kan baru ngelapor baru sekian menit yang lalu, tapi rekan-rekan Dan kalau umpamanya terbukti bersalah, biasa sanksi apa sih yang didapatkan oleh oknum biasanya? ya nanti tergantung hasil sidang. Ini kan masalah etik. Nanti akan tergantung sidang apa hukuman apa yang tepat untuk mereka. Tapi ini terkait dengan KDRT ini kan ada permasalahan keluarga. Ya, apakah misalnya pelapor itu tetap melaporkan sesuai dengan laporannya di Krimum atau nanti nintang ada mediasi, karena kan ada beberapa pertimbangan tentang keluarga. Nah ini tergantung dari pelapor, kemudian tergantung dari hasil pemeriksaan sejauh mana mereka menelantarkan, sejak kapan kan itu nanti akan dilakukan pemeriksaan. Tapi sampai saat ini belum ada penyampaian adanya laporan. Ya, kan rekan-rekan yang tahu tadi baru beberapa menit yang lalu. Jadi saya cek juga ke Propam, belum melakukan pemeriksaan karena masih baru. Mungkin sekarang baru pemeriksaan awal. Kemudian di Krimum juga baru dari SPKT. Dan nanti perkembangan akan sampaikan rekan-rekan semua. Tapi dan dengan kasus ini memang disayangkan ya, dan ada dari institusi, oknum institusi dari Polri sendiri ya, dan disayangkan sekali. Ya, semua juga disayangkan. Namanya juga ada suatu kesalahan ya, baik itu kesalahan di luar maupun dalam kesalahan dalam keluarga.